Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Pada saat hari yang indah ini Tuhan, kami ibu-ibu penarian siahaan dan juga bapak-bapak siahaan hadir di tempat ini Tuhan untuk mengadakan arisan dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Melalui ibadah ini Tuhan kami boleh sukacita dan iman yang semakin teguh di hadapan-Mu. Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau berkuasa di hati dan pikiran kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami mengerti dan memahaminya. Hamba-Mu juga Tuhan yang tidak sempurna ini Engkau urapi dan berkati untuk menyampaikan firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu penyiaran siahaan dan juga bapak-bapak siahaan yang kami kasihi. Puji syukur pada hari ini bahwa kita boleh hadir di tempat ini untuk mengadakan arisan dan juga beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dimanapun kita beribadah, dimana berkumpul 1, 2, 3 orang, di situ Tuhan hadir untuk memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita atau Android kita dari Zakaria 9 ayat 9. Demikian firman-Nya, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkannya pada saat ini. Pertama, saya ucapkan selamat Advent untuk kita semua. Firman yang kita terima pada siang hari yang indah ini adalah nubuatan tentang seseorang. Di sini Nabi Zakaria pada waktu bangsa Yehuda dalam hal kesulitan di dalam kehidupan, setelah sekian lama mereka ada di dalam pembuangan, dan setelah mereka keluar dari pembuangan, hidup masih terasa sulit dalam keadaan sandang dan pangan, sehingga di dalam kesulitan itu Tuhan mengilhamkan suatu nubuatan kepada Nabi Zakaria yang dikatakan di sini suatu kegembiraan supaya mereka bersiap-siap menantikan seorang raja yang membawa damai, raja yang rendah hati, raja yang lemah lembut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa itu nubuatan? Nubuatan itu adalah ilham dari Tuhan yang pasti suatu saat akan tergenapi. Itu dia nubuatan. Kalau bahasa Bataknya dikatakan itu, apa bahasa Bataknya Ibu? Ada bahasa Bataknya. Dan apakah sama nubuatan itu dengan ramalan? Karena ramalan juga adalah kejadian yang akan datang. Sebenarnya kalau ramalan itu boleh terjadi, boleh tidak. Tetapi nubuatan itu pasti akan tergenapi. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Zakaria pada 5.000 tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan siapakah yang dimaksud dalam perikop yang kita terima pada sore hari ini? Karena ini menjelang Natal, kita pastikan bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kita yang hidup. Yesus adalah sebuah sosok yang membawa keadilan dan kejayaan di dalam kehidupan manusia. Kita mengatakan itu karena kita memang adalah seorang yang mengikuti Dia dan percaya akan Dia.
Dikatakan dia adil dan jaya. Di mana keadilannya? Di mana keadilan Tuhan itu yang kita tahu pasti di dalam hidup kita? Saya rasa adilnya ketika semua manusia menerima sinar matahari yang sama. Kita semua dapat, dia adil. Dan juga ketika kita nanti selesai menjalani kehidupan kita di dunia ini, dia adil. Dia akan melihat apa yang telah kita lakukan selama kita berada di dunia. Kalau kita melakukan kejahatan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia adil. Dia akan menempatkan kita di neraka yang kekal. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mengasihi sama manusia dan mengasihi Tuhan, maka kita akan ditempatkan di surganya yang penuh keindahan. Itulah keadilan. Dia adalah jaya. Jaya di dunia ini karena dialah yang mempunyai segala yang ada. Dan dia jaya mengalahkan maut dan naik ke surga. Maka dikatakan Yesus itu adalah adil dan jaya. Baik, terima kasih. Ia lemah lembut. Ia lemah lembut, dikatakan tadi di perikop itu pada Zakaria 9 ayat 9. Di manakah Yesus itu lemah lembut? Pasti kita merasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya lihat, di manakah kelemah lembutan Yesus itu? Ketika dia hendak disalibkan, ketika dia dicari-cari oleh penguasa pada saat itu untuk disalibkan, dan para prajurit-prajurit itu datang mendatangi dia, sehingga salah satu dari muridnya itu memenggal kuping daripada salah seorang prajurit itu. Yesus berkata apa? Sarungkan pedangmu itu. Lalu dia mengambil kuping yang telah lepas itu dan menempelkannya kembali ke kuping prajurit itu. Itu adalah suatu kelemah lembutan. Kalau mungkin kita sebagai manusia, orang berbuat yang tidak baik kepada kita, kita pasti akan membalasnya lebih dari yang berbuat. Tetapi Tuhan begitu lembut, bahkan orang yang hendak mencelakakan dia pun dikasihinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia datang ke dunia ini dengan hati yang penuh kasih, dengan kerendahan hati, karena dia katanya datang mengendarai seekor keledai. Dikatakan di perikop ini mengendarai seekor keledai. Kita tahu ibu-ibu yang terkasih, keledai itu adalah lambang hewan yang lembut. Dia dipergunakan oleh Yesus di dalam dia menjalani perjalanannya dari menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nubuatan Rasul Zakaria, nubuatan Nabi Zakaria ini tergenapi di dalam perjanjian baru mengenai Tuhan Yesus. Ketika dia mau ke Yerusalem, kita melihat itu di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dia meminta supaya diambilkan seekor keledai telah tertambat. Seekor keledai melambangkan kerendahan hati. Bukan tidak bisa Tuhan Yesus memakai kuda yang lebih gagah, kuda yang lebih tampan, tetapi dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai muda. Ini terbukti bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling merendahkan hati di dalam kehidupannya. Bukan seperti raja dunia yang
menggunakan kuda untuk berjalan supaya terlihat gagah. Tetapi Tuhan Yesus mengendarai keledai muda. Bapak Ibu yang terkasih, kita di sini Paniaran Siahaan dan juga Amang Siahaan semuanya adalah orang Kristen. Ketika kita menjadi Kristen berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara bagaimana? Kita dianjurkan untuk bisa mengikuti Yesus, bahkan bisa menyerupai Yesus. Kita harus menyerupai, bukan menyerupai kekuasaannya, tetapi menyerupai tindakannya selama dia berada di atas bumi. Ibu-ibu yang terkasih, lemah lembut. Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Bagaimana kita sebagai ibu di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita sudah bisa mengikuti Tuhan Yesus yang lemah lembut? Apakah kita sudah bisa mengucapkan kata-kata yang baik untuk suami, untuk mertua, untuk keluarga besar kita? Karena itu yang dituntut pada perikop ini. Kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan daripada keluarga kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semuanya kita mempunyai kelemahan. Itu sebabnya kita harus menerima semuanya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berusaha untuk selalu mengasihi sama manusia seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Merendahkan hati adalah sifat yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Merendahkan hati adalah ciri bahwa tidak pernah menganggap diri kita lebih tinggi atau lebih dari orang lain. Di hadapan Tuhan kita adalah sama. Itu dia makna dari merendahkan diri, merendahkan hati. Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pada hari ini kita akan bisa untuk juga bersifat adil di dalam kehidupan kita. Adil itu berarti menganggap semuanya sama, adil sama. Bukan seperti pengadilan di dunia ini. Kalau pengadilan di dunia ini itu tidak adil sebenarnya. Pengadilan yang sebenarnya adalah pengadilan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya katakan sebagai ibu di tengah-tengah keluarga Paniaran Siahaan yang manis, cantik, lapang dada, kurang rajinnya belum dibuat. Semuanya harus lengkap sebenarnya. Bukan cuma cantik, manis, lapang dada, rajin. Sebenarnya harus ada semuanya. Dan kita dituntut untuk adil. Ketika kita membelikan sebuah baju untuk mama kita, belikan juga untuk mertua. Ketika kita mengajak adik kita jalan-jalan, ajak juga adik kita. Itu dia, supaya ada keadilan di hati kita masing-masing. Adil terhadap anak. Tidak ada anak yang satu diistimewakan, yang satu tidak. Kita harus berusaha adil dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus daripada kita ketika kita sudah percaya kepada-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Yaitulah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kita akan merayakannya pada tanggal 24 malam dan 25. Apa sikap kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu? Saya terinspirasi dengan seorang ibu datang kepada saya mengatakan, "Inang, setiap tahun sebenarnya saya memberikan donatur sekian pada gereja. Tetapi pada saat ini saya berpikir saya akan memberikan itu untuk sumbangan bencana alam yang di Sibolga." Saya menjawab, "Sungguh Inang berhati bijaksana.
Karena pada dasarnya saat ini perayaan-perayaan Natal yang dilakukan orang Kristen sudah lari dari makna yang sebenarnya. Saya melihat untuk mendekor sebuah gereja 20-an juta. Sebenarnya Yesus lahir di kandang domba yang hina. Tidak ada di sana pernak-pernik. Tetapi sudah salah kita mempergunakannya. Kita boleh bersuka cita, tetapi jangan menghilangkan maknanya. Boleh kita berbaju baru, berbaju yang mahal, tetapi harus sebanding dengan kita membantu orang yang membutuhkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus pada kita sekalian. Ibu-ibu yang terkasih, bijaksanalah kita di dalam menempatkan diri kita. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu bukan lembut gemulai, bukan. Kelemah lembutan itu adalah bijak menempatkan diri dimanapun. Bijak di mana kita harus diam, bijak di mana kita harus berbicara, bijak di mana kita harus bertindak. Itu yang dinamakan kelemah lembutan. Bukan berarti kelemah lembutan itu menerima semuanya, bukan. Tapi harus bijak dalam segala hal. Kapan berbicara, kapan diam, kapan mengutarakannya, kapan melaksanakannya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Terlebih ibu-ibu manis, cantik, dan lapang dada. Jangan sia-sia kita membuat nama arisan kita ini manis, cantik, lapang dada, tetapi tidak pernah lapang dada. Kita tunjukkan kita bahwa penyiaran dengan nama yang kita buat, kita emban itu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman yang menyapa kita pada saat ini yang dikatakan, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorai hai putri Yerusalem, dikatakan kepada kita saat ini. Bersorak-soraklah ibu-ibu penyiaran siahaan, bersorak-soraklah ibu-ibu manis, cantik, dan lapang dada. Semoga firman ini bisa menginspirasi kita untuk berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu hanya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami. Terlebih kami Tuhan sampai di bulan Desember ini, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau luputkan kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami memasuki tahun 2026 di dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terlebih Tuhan, pengumuman arisan kami pada siahan ini, Engkau tetap menuntun kami menjadi ibu yang bijaksana di tengah-tengah keluarga kami, menjadi istri yang bijaksana buat suami-suami kami Tuhan, dan juga menjadi anggota keluarga yang baik di tengah keluarga besar kami. Berkati Tuhan arisan ini semakin saling menopang, saling mendukung, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.